Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita dalam belajar Alkitab, satu hari satu pasal. Hari ini kita sudah berada di Mazmur pasal 76. Mazmur pasal 76. Sebelum kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar sama-sama, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah sumber hidup kami. Kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu dalam Mazmur 76. Jamah hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menjamah hati umat-umat Tuhan yang sedang menonton video rohani ini. Berkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 76 ini saya berikan sebuah judul. Judulnya adalah Siapakah yang dapat bertahan? Judul ini saya ambil dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, Mazmur 76 mengatakan, "Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu?" Ini satu peristiwa besar yang akan terjadi, di mana Yesus Kristus akan datang segera, dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat akan terjadi. Dapatkah umat Tuhan bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan ketika tanda-tanda kedatangan Yesus sedang terjadi di mana-mana? Virus corona, penderitaan, hancurnya ekonomi, merosotnya akhlak manusia, moral manusia. Semua itu berbicara kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan segera datang. Dapatkah umat Tuhan bertahan seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-8 tadi? Saya suka banding dengan pertanyaan yang ada di dalam kitab Wahyu. Di dalam buku Wahyu pasal 6. Dalam buku Wahyu pasal 6 ayat yang ke-17. Pertanyaannya sama seperti yang terdapat di dalam buku Mazmur pasal 76. Kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-17 mengatakan, "Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Pertanyaan ini akan dijawab juga di dalam buku Mazmur pasal 76. Dapatkah kita bertahan, saudara? Sementara dunia akan semakin rusak, baik secara moral, ekonomi, dan penderitaan, gempa bumi, segala macam. Semua ini memberitahukan kepada kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, akan segera datang di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita menjawab, apakah ciri-ciri orang yang bertahan menjelang hari kedatangan Tuhan ini, kita melihat dulu kehebatan kuasa Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 76 ini. Ada fakta-fakta tentang Tuhan yang kita lihat di dalam Mazmur 76. Yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Ayat 2 sampai ayat yang ke-4, firman Tuhan katakan, "Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel." Ayat 3, "Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion." Ayat 4, "Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan padang dan alat perang." Ini adalah syair nyanyian dari Asaf, saudara sekalian, menggambarkan Tuhan sedang mempertunjukkan kuasanya. Lalu ayat yang kelima, Tuhan mempertunjukkan kemuliaannya. Ayat 5 mengatakan, "Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba." Saudara-saudara, Tuhan mempertunjukkan kemuliaannya. Lalu fakta yang lain, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13 memberitahukan kepada kita, Tuhan dalam kuasanya akan membinasakan orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang merubah hukum Tuhan, orang-orang yang melawan kehendak Tuhan. Kita lihat ayatnya, ayat 6 dan ayat yang ke-7. "Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya." Ayat yang ke-7, "Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda." Coba saudara lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Luar biasa. Tuhan
akan membinasakan orang-orang fasik, orang-orang yang merasa diri kuat di dunia ini. Tuhan akan mempertunjukkan kuasanya dan membinasakan mereka semua. Bagaimana dengan umat Tuhan? Apakah janji yang diberikan untuk umat Tuhan? Ada pada ayat yang ke-10 dari Mazmur 76. Kita baca ayatnya. Tuhan menyelamatkan umatnya, ayat yang ke-10, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Tuhan akan menyelamatkan umat-umatnya. Boleh jadi kita sedang tertindas, boleh jadi kita berada dalam susah, sulit, berbagai virus yang terjadi, virus corona salah satunya, dan banyak lagi bencana alam dan kesusahan yang akan menimpa umat Tuhan, termasuk penganiayaan sekalipun akan segera terjadi. Tetapi janji kedahsyatan Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menyelamatkan umatnya. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan bahas siapakah yang dapat bertahan melewati setiap kesulitan, krisis yang akan segera terjadi dan sudah mulai terjadi sekarang ini. Apakah ciri-ciri umat Tuhan yang akan bertahan seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 76 ini? Ciri umat-umat Tuhan yang akan bertahan di dalam dunia ini sambil menantikan kedatangan Yesus. Ciri pertama umat-umat Tuhan yang akan bertahan. Kita lihat ayatnya. Siapa mereka? Apa cirinya? Ayat yang ke-9. Mazmur 76. Ayat yang ke-9 mengatakan, dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun. Apa artinya? Umat Tuhan yang akan bertahan di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus adalah umat Tuhan yang akan tekun mengenal firman Tuhan, mengenal keputusan-keputusan Tuhan. Umat Tuhan yang akan bertahan adalah umat Tuhan yang mengenal kehendak Tuhan, mengenal keputusan-keputusan Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam Alkitab ini. Keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan ada dalam firman Tuhan ini. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan di mana saja saudara berada, jangan saudara lupa untuk baca firman Tuhan ini. Kita sudah baca satu hari satu pasal. Kalaupun kita baca Alkitab, bisa kita baca hanya satu perikop atau satu ayat yang berkesan. Kita renungkan itu sepanjang hari. Tapi jangan lupa untuk mencari tahu kehendak Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan, mencari tahu ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada tertulis dalam firman-Nya ini. Saudara-saudara sekalian, setan mencoba untuk menghalangi umat Tuhan untuk tidak baca Alkitab. Setan mencoba dan sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat umat Tuhan sibuk untuk mencari uang, mencari makan. Mereka lupa untuk cari Tuhan. Mereka lupa untuk mengutamakan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan. Padahal Tuhan katakan, Yesus Kristus katakan, 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Saya mengutip lagi dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Mari kita baca dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Buku Wahyu juga menasihati kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, agar umat Tuhan akan bertahan dalam memelihara hukum-hukum Tuhan. Sementara dunia tidak mau lagi memelihara hukum-hukum Tuhan. Bahkan banyak orang yang akan mengubah hukum Tuhan ini. Dan sudah terjadi, hukum Tuhan telah diinjak-injak. Peraturan-peraturan Tuhan tidak lagi dituruti oleh manusia. Tetapi umat Tuhan harus bertahan terus menuruti perintah Tuhan, tekun mengetahui kehendaknya. Saudara dan saya akan segera diselamatkan. Itulah ciri-ciri orang yang bertahan, yang hidup di zaman akhir ini, adalah umat Tuhan yang mengenal kehendak Tuhan di dalam firman-Nya ini.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ciri yang kedua sekarang, siapa yang akan bertahan? Apa ciri-ciri umat Tuhan yang akan bertahan hidup di zaman akhir ini, di akhir zaman ini? Kita lihat jawabannya di dalam Mazmur pasal 76. Mazmur 76 ayat yang ke-11. Siapa mereka? Apa ciri-cirinya? Ayat 11. Mazmur 76 ayat yang ke-11. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau berikat pinggangkan. Siapa menurut ayat ini ciri-ciri orang-orang yang bertahan di akhir zaman ini? Adalah mereka yang bertekun bersyukur di dalam doa. Saudara-saudara sekalian, sudahkah saudara dan saya tekun berdoa, bersyukur kepada Tuhan? Saudara, walaupun saat ini dunia akan semakin sulit dan menuju kepada kesulitan yang lebih besar, umat Tuhan tidak boleh berhenti berdoa, saudara-saudara. Umat Tuhan harus lebih tekun berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita contoh-contoh dalam kehidupan berdoa. Yesus mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita harus berdoa dengan kualitas doa yang tertinggi. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, untuk berdoa dengan tekun. Ada banyak contoh dari Tuhan Yesus di dalam pola hidup berdoa. Kita harus tekun berdoa. Setan membuat kita lupa untuk berdoa. Setan mencoba untuk membawa kita kepada hal-hal duniawi sehingga kita lupa untuk datang mencari kuasa bersyukur melalui doa kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mereka yang dapat bertahan adalah mereka yang memiliki ciri khas manusia doa. Seperti Yesus adalah manusia doa. Dia berdoa bahkan ketika dia menghadapi pergumulan berat untuk menebus saudara dan saya. Masih ingat di Getsemani? Dia berkeringat bercampur darah di dalam doanya. Saya yakin saudara dan saya belum pernah berkeringat bercampur darah dalam hal berdoa. Tetapi Tuhan minta kita untuk berdoa dengan tetap, dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan kualitas yang tertinggi dalam doa kita. Artinya, doa-doa sendirian harus kita layangkan kepada Tuhan. Dengan cara itu, kita akan bertahan hidup dalam iman di akhir zaman ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ciri orang yang bertahan, umat Tuhan yang bertahan untuk beriman kepada Tuhan adalah mereka yang tekun berdoa. Kembali kitab Wahyu memberitahukan kepada kita di dalam Wahyu pasal 8 ayat 4. Kita baca Wahyu pasal 8 ayat yang keempat. Wahyu pasal 8 ayat 4, firman Tuhan katakan, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Doa orang-orang kudus akan naik ke hadapan Bapa di surga. Dan itulah ajaran Yesus, saudara-saudara. Saudara dan saya ketika hidup di dunia ini di krisis akhir saat ini, supaya kita tetap bertahan menjadi umat Tuhan, kita harus tekun berdoa kepada Tuhan. Umat Tuhan, ciri yang kedua umat Tuhan bertahan hidup di dalam iman di penghujung sejarah dunia ini adalah umat Tuhan yang memiliki ciri khas, adalah umat Tuhan yang bersyukur di dalam doa. Dalam Yesus Kristus, kita lihat ciri yang ketiga agar umat Tuhan bertahan melewati krisis zaman akhir ini untuk tetap beriman kepada Tuhan. Apa ciri mereka? Mazmur 76 ayat yang ke-12. Ciri yang terakhir umat Tuhan yang bertahan hidup dalam iman kepada Yesus di dalam krisis akhir zaman ini. Menurut Mazmur 76 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini mengatakan
Orang yang bertahan, umat Tuhan yang bertahan adalah umat Tuhan yang tekun beribadah menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun kita saat ini beribadah di rumah, tapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan Allah kita. Dan saudara-saudara sekalian, akan tiba saatnya kita akan dilarang untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Kita akan difitnah, ditindas, dianiaya sekalipun. Oleh sebab kita menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari yang ketujuh, hari Tuhan yang benar. Tetapi bagaimana supaya kita tetap bertahan? Ciri umat Tuhan yang tetap bertahan beribadah kepada Tuhan adalah umat Tuhan yang akan terus beribadah dengan tekun kepada Tuhan apapun situasi yang akan terjadi. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ajak kita kembali untuk melihat ajakan nasihat dalam kitab Wahyu dalam 14 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan katakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum." Ayat yang ketujuh, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Ini adalah pekabaran malaikat pertama. Agar umat Tuhan tetap bertahan di akhir zaman ini, sembah Tuhan. Tekun menyembah, beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, krisis akan segera terjadi dengan krisis yang begitu besar. Tetapi jangan takut. Janji firman Tuhan, siapa yang dapat bertahan? Mereka dapat bertahan bila mana mereka beribadah, sembah pencipta langit dan bumi, sembah Yesus Kristus yang akan membawa kita pulang ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang kasih, tiga ciri umat Tuhan yang akan bertahan walaupun menghadapi krisis di zaman akhir ini. Siapa mereka yang akan bertahan? Yang pertama, umat Tuhan yang mengenal kehendak Tuhan atau menuruti hukum Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan yang bersyukur dalam doa. Artinya umat Tuhan yang selalu berdoa. Yang ketiga, umat Tuhan yang tekun beribadah menyembah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah tiga ciri umat Tuhan yang akan bertahan. Menghadapi krisis apapun di dunia ini, umat Tuhan akan bertahan. Mari saya tutup janji firman Tuhan ini dengan apa yang tertulis di dalam buku Wahyu. Yang tertulis dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17. Wahyu pasal 7 ayat 16 dan ayat yang ke-17. "Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi." Luar biasa, ini janji Tuhan dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 dan ayat yang ke-17. "Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi." Ayat yang ke-17. "Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu," siapa itu anak domba? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, "akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kemurahan. Dia akan segera datang dan membawa kita pulang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia akan membawa kita ke dalam kerajaan kemuliaan dan hidup kekal selama-lamanya dengan Dia di dalam kerajaan surga hingga sampai di dunia baru nanti. Kiranya ini menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya, umat-umat Tuhan, tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk janji-Mu di dalam Mazmur pasal 76. Begitu indah janji Tuhan. Engkau akan menyelamatkan kami. Tetapi orang berdosa, orang fasik, Engkau akan binasakan.
Engkau akan pertunjukkan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat itu. Tetapi kami, Engkau akan selamatkan. Terima kasih akan janji-Mu ini Tuhan. Jamah hati kami. Tuliskan firman-Mu di dalam hati kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar kami terus bertahan hingga kami melihat wajah Yesus Kristus di dalam kemuliaan ketika Yesus Kristus datang pada hari Maranatha. Berkati juga umat-umat Tuhan yang sedang menonton video rohani ini. Jamah hati mereka, berkati mereka, lindungi mereka siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.